ngomong awalnya tuh gimana sih, Min, biasanya lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alda Maulidia Saputri, dan di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan saya. Saya Marisa Jasminda Roza. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai chapter 4 tentang, bentar, kita next dulu, income statement other information. Tapi sebelum ke situ, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Sparta selaku dosen pengampu pada mata kuliah ini yang telah memberikan kami tugas, yang mana tugas ini sangat membantu kami untuk menambah dan belajar mengenai income statement other information. Baik, kita langsung pada soal yang pertama, yaitu soal, bentar, kita langsung pada soal yang pertama, yaitu soal mengenai E4.9. Nah, di sini income statement with return earnings. Present below is information related to TAU Ltd for the year 2022, amount in thousand. Nah, jadi di sini itu ada laporan laba rugi dengan laba ditahan. Nah, di bawah ini merupakan informasi yang terkait dengan TAU Ltd untuk tahun 2022 ini. Jadi di sini itu ada net sale sebesar 1.200.000, terus ada write off inventory itu sebesar 80.000, COGS sebesar 780.000, depreciation expense ada 40.000, selling expense ada 65.000, interest expense ada 50.000, administrative expense ada 48.000, cash dividennya itu ada 45.000, dividen revenue-nya itu ada 20.000, return earnings-nya ada 980.000, dan interest revenue itu ada 7.000. Nah, teman-teman, di sini ada instruksinya. Di sini ada dua instruksi. Yang pertama itu prepare income statement for 2022. Assume that 60.000 ordinary shares are outstanding. Jadi, di yang A ini, kita diminta untuk menyiapkan laporan laba rugi di tahun 2022. Dan kita diminta untuk mengasumsikan ada 60.000 saham biasa yang beredar. Nah, sedangkan yang nomor B itu kita diminta untuk menyiapkan laporan laba rugi pada tahun 2022. Nah, oke, kita lanjut ke penjelasannya. Jadi di sini ada jawaban dari yang A. Kita membuat income statement. Nah, di sini ada income statement for the year ending Desember 31, 2022. Jadi yang pertama itu ada net sales-nya dikredit sebesar 1.200.000. Itu dapat dari mana? Ini didapat dari soal di sini diketahui net sales-nya 1.200.000. Selanjutnya itu ada interest income 7.000, dividen 20.000, itu masih sama dari soal yang tadi. Nah, kemudian di sini ada beban. Beban itu yang pertama ada COGS 780.000, selling expense-nya itu ada 65.000. Itu selling expense dari sini juga 65.000. Terus ada write off inventory, ada juga di soal itu sebesar 80.000, depreciation expense sebesar 40.000, dan interest expense-nya itu sebesar 50.000. Nah, sehingga total expense-nya itu menjadi 1.063.000. Ini minus ya, teman-teman. Nah, oleh karena itu income before tax-nya itu di sini ada 164. 164 itu dari hasil 1.200.000 ditambah 7.000 ditambah 20.000, itu kan 1.200.000 ditambah 7.000 ditambah 20.000 itu kan 1.227.000. Nah, dikurangi 1.063.000 itu jadi 164.000 ya, teman-teman.
Jadi kalau misalkan ditanya ini 164.000-nya dari mana? Jawabannya dari eh, net sales ditambah interest income ditambah dividen dikurangi total expense-nya berapa. Nah, selanjutnya income tax-nya itu 40%. Jadi total income tax-nya itu minus 55.760 sehingga income after tax-nya itu didapat sebesar 108.240. Itu diambil dari 164.000 dikurangi dengan 55.760. Oke, ini di sini ada di yang B-nya. Di yang B ini kita diminta untuk menyiapkan laporan laba ditahannya atau statement of return earning. Jadi di sini ada, nah di sini ada return earnings-nya itu, operating balance-nya itu 980.000, itu 980.000 dari di sini diketahui return earning at Desember 31 itu ada dari soal. Lalu transfer from current year itu 108.240 dari sini, dari income after tax-nya. Di situ ada keterangan transfer to return earning. Nah, cash dividennya itu sebesar 45.000 itu minus ya. Itu ada juga di soal. Sehingga balance-nya itu di 1.088.195. Baik, boleh dilanjut ke Marisa? Ya, terima kasih Kak Alda. Jadi yang dijelasin Kak Alda, yang soal yang pertama itu udah jelas ya teman-teman. Jadi aku mau ngejelasin soal yang E4.16. Jadi di sini itu soalnya itu eh, tentang compressive income ya teman-teman. Jadi di sini eh, Brian reports the following information for 2022. Sales revenue-nya 750.000, COGS gas-nya itu 500.000, operating expense-nya itu ada 80.000, dan unrealized holding loss on non-trading equity securities for 2022 of 50.000. It declared and paid a cash dividend of 10,000 in 2022. Terus Brian P has January 1, 2022 balance in share capital ordinary sebesar 350.000, accumulated other comprehensive income related to unrealized holding gain of 18,000 and retained earnings 90,000. It issued no ordinary shares during 2022. Igron income tax. Nah, instructionnya itu prepare a statement of change equity. Lanjut, Kak. Bisa dilanjut, Kak. Next slide. Ya, ini itu jawaban dari soalnya tadi ya, yang statement of change equity. Jadi tadi ini paid in capital, ordinary shares itu 350.000. Itu dapat dari mana? Tadi ada di soalnya, teman-teman. Terus additional paid in excess itu nggak ada ya, teman-teman. Jadi di jurnalnya itu kita tulis total paid in capital sebesar 350.000. Nah, retain earnings-nya itu 250.000. Jadi total equity-nya itu 350.000, 350.000 ditambah 250.000. Jadi hasilnya itu 600. Jadi 600 itu dapat dari total paid in capital sama retained earnings itu ditambah. Terus lanjut yang bawahnya itu accumulated other comprehensive income. Jadi beginning balance-nya itu tadi di soal itu ada 80.000. Terus unrealized holding loss itu minus 50.000 dan ending balance-nya itu 30.000. Jadi ending balance of shareholder equity itu sebesar 630.000. Seperti itu, teman-teman. Next, Kak. Jadi ini ada soal P4.7. Jadi di sini tentang retained earning statement, prior period adjustment. Jadi
The following is the retained earnings account for the year 2022 for Acadian Corp. Jadi di sini udah ada jurnalnya teman-teman. Jadi retained earnings-nya itu berapa, gain on sale-nya berapa, net income-nya berapa. Nah, ini udah jelas ya datanya. Dan di sini instruction-nya itu suruh prepare a correct retained earnings statement. Jadi disuruh persiapkan atau jelasin itu return earnings yang benar ya teman-teman. Pakai FIFO inventory was used in 2022 to compute net income. Terus yang keduanya itu ada state where the item that do not appear in corrected retained earnings statement should be shown. Next Kak. Nah, di sini itu sebentar. Di sini tuh ada ininya ya, return earnings statement-nya. Jadi di sini return earnings January 2022 as report, correct. Ini tuh ada 257.600. Dapat dari mana? Dapat dari soalnya tadi. Pokoknya angka-angka yang ada di sini tuh diambil dari soal yang tadi. Terus correction of error from period net of tax itu 25.400. Terus adjustment for change in the accounting principle net of tax itu 23.200. Nah, jadi hasilnya itu 2.200. Itu 2.200 itu dapat dari mana? Dapat dari 25.400 dikurang 23.200. Jadi hasilnya itu ada 2.200. Terus return earnings-nya itu dapat hasilnya 259.800. Itu dapat dari mana return earnings-nya? Return earnings-nya itu dapat dari 257.600 ditambah 2.200. Jadi dihasilkan 259.800. Nah, habis itu add net income nih. Net income itu 52.300. Nah, di data tuh nggak ada kan net income. Jadi ini tuh dapat dari mana 52.300? Nah, 52.300 itu dapat dari coba ke next di slide sebelumnya, Kak. Nah, net income itu dapat dari nih tadi ada kan di sini tulisannya net income 84.500. Terus ditambah sama gain of sale or investment sama 41.200. Terus ditambah lagi nih sama si refund on litigation with government 21.600. Habis itu dikurang sama apa? Dikurang sama loss on discontinued operation, dikurang nih. Terus habis itu dikurang lagi sama write off goodwill, dikurang 60.000. Jadi dapat hasilnya 52.300 gitu. Next lagi Kak, slide-nya. Ya, nah jadi udah tahu ya net income. Belum Kak. Jadi udah tahu ya net income-nya itu dapat dari mana. Terus di sini ada less cash dividend declared itu 32.000. Nah, jadi hasilnya dari hasilnya 20.300 itu dapat dari mana? Dapat dari 52.300 dikurang sama 32.000. Nah, hasilnya jadi 20.300. Nah, terus return earnings Desember 31 2022 itu eh, jadi hasilnya itu 280.100 seperti itu. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Marisa mengenai jawaban dari P47 yang A. Selanjutnya di sini kita mencari tahu jawaban dari yang B. Nah, yang B ini kita diminta untuk stage where the items that do not appear in the correct retained earnings statement should be shown. Nah, jadi di sini itu kita diminta untuk menyebutkan item-item yang tidak sesuai dengan laporan laba rugi ditahan yang dikoreksi dan harus ditampilkan gitu. Oke. Jadi di sini itu ada tiga teman-teman. Yang pertama itu ada gain on sale of investment. Jadi gain of sale of investment ini merupakan keuntungan penjualan
investasi. Nah, itu dari body of income statement. Terus selanjutnya di sini ada refund on litigation with government. Jadi kalau ini tuh pengembalian dana litigasi dengan laporan laba rugi badan pemerintah. Seperti itu. Dan di sini ada loss on discontinue operation. Jadi kalau yang ketiga ini kerugian dari operasi yang dihentikan kayak gitu teman-teman. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.